Tak lupa kita haturkan salawat dan salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan qudwah hasanah terbaik kepada kita semua, keteladanan dalam akhlak, keteladanan dalam ibadah, maupun keteladanan dalam bermuamalah. Semoga kita senantiasa mengamalkan dan mengajarkan dua warisannya yang sangat penting, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, peserta kajian Genpro pada sore hari ini, 19 Januari 2023, sebelum acara kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada para peserta kajian Genpro yang telah meluangkan waktunya. Terima kasih atas kehadirannya, antusiasmenya yang sangat luar biasa untuk berserta dalam acara webinar maupun kajian-kajian yang diadakan oleh Genpro selama ini, terutama di bulan Januari ini di tahun 2023. Kemudian tema kita kali ini yakni kemenangan Islam dan bangkitnya ekonomi umat bersama pembina Genpro, yakni Abah Iwan Kurniawan LC. Bersama saya, Sujanus, selaku MC pada acara hari ini. Sebelum mulai acara ini, saya akan membacakan tata tertib terlebih dahulu. Yang pertama, peserta mengisi form kehadiran. Kemudian peserta disarankan menggunakan virtual background yang sudah di-share di beberapa grup, termasuk grup webinar, kajian. Kemudian diharapkan peserta mengubah nama profil dengan format asal daerahnya, kemudian diikuti dengan nama lengkapnya. Untuk sesi tanya jawab nanti, MC akan mempersilahkan peserta bertanya, baik itu melalui chat maupun open mic secara langsung. Apabila melalui chat, nanti MC akan bacakan chat tersebut. Dan apabila open mic, MC nanti akan persilakan siapa saja yang akan bertanya kepada narasumber. Baik Bapak Ibu, sebelum masuk acara kajian sore ini, terlebih dahulu marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan Mas Genpro. Baik, dilanjutkan dengan Mas Genpro.
Baik, alhamdulillah tadi telah kita mendengarkan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mas Genpro. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian Genpro pada sore hari ini, sebelum kita masuk ke acara inti, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran acara hari ini. Berdoa, marilah kita berdoa dengan umul kitab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, alhamdulillah telah hadir narasumber pada kajian hari ini, Abah Iwan Kurniawan. Selamat sore, bagaimana kabarnya Abah Iwan? Sore, alhamdulillah. Baik, Sehat. alhamdulillah. Sehat Abah ya? Sehat, alhamdulillah. Baik. Kangen saya dengan forum Genpro. Masya Allah, kita juga kangen nih dengan Abah Iwan nih. Tampil di Udah saya tulis acara-acara dalam Genpro. status. Siap, Sudah saya Abah tulis Iwan. dalam status saya. Masya Allah, baik. Alhamdulillah peserta yang ada di seminar kajian Genpro kali ini seluruh Indonesia ya. Insya Allah ada perwakilannya, kurang lebih ada 70-an yang telah hadir di Zoom kita kali ini. Oke, ada dari Bangka Belitung, Banjarnegara, Bengkulu, Bontang, Depok ya. Kemudian dari Garut, kemudian dari Pekalongan, Banjarnegara, Pringsewu, kalau saya lihat Probolinggo juga ada di partisipan yang ada, Sumedang juga ada, Masya Allah. Hampir rata-rata di setiap daerah ada Sultra juga ada, Bunda Nesti juga hadir. Kemudian dari mana lagi nih, Banda Aceh, Masya Allah juga sudah ada, Bengkulu, Malang, kemudian dari Lombok Barat, Masya Allah juga sudah hadir. Baik, Insya Allah peserta Genpro, anggota Genpro se-Indonesia Insya Allah sudah ada perwakilan ya Abah Iwan. Baik, tak berpanjang kalam lagi, Abah Iwan sudah siap terkait presentasinya. Kepada Abah Iwan, silahkan untuk memberikan kajian Genpro pada kali ini, dipersilahkan. Sebentar. Gimana nih? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd, fa uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, rekan-rekan sekalian, Genpreneur di seluruh Indonesia? Alhamdulillah. Saya ini kangen antum, jadi mohon yang bisa buka kamera dibuka saja. Kita ingin melihat nih wajah-wajah yang sudah lama tidak bersua. Sehat ya semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, serta siapapun yang mengikuti sunnahnya hingga hari akhir. Genpreneur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita berjumpa dalam acara Presidential Summit yang dilaksanakan bulan Oktober ya, kalau tidak salah Pak Sujanu. Betul, Pak. Benar, saya benar. Oktober ya. Ya, dan alhamdulillah di pertengahan bulan Januari ini kita dipertemukan kembali. Tentu saya merasa terhormat, merasa senang sekali mendapatkan undangan dari antum semua, merasa bahagia bertatap muka lagi dengan Genpreneur.
satu organisasi yang saya sangat cintai. Saya ikut membidani melahirkan Amin, amin. organisasi. Saya juga sampai hari ini mungkin masih presiden terlama, ya. Nggak tahu nanti siapa yang memecahkan rekor saya sebagai presiden Genpro. Jadi satu cerita dalam hidup saya yang tidak mudah terlupakan. Genpro akan selalu di hati, Genpro akan selalu dalam ingatan, Genpro akan terus tempat saya berbagi, tempat saya sharing, tempat saya berkontribusi, dan tempat saya untuk mengaktualisasi diri. Jadi setiap kali sebenarnya saya diberi kesempatan untuk berbicara di hadapan teman-teman, selain saya sharing, sebenarnya saya juga banyak sekali mendapatkan input, banyak sekali mendapatkan ilmu. Ya, ada istilah dalam bahasa Arab, khairut ta'allumi at-ta'limu. Sebaik-baik belajar adalah mengajar. Ya, dalam teori membaca, ada yang mengatakan bahwa kalau kita hanya baca buku, kita ingat isi buku itu di bawah 10%. Tapi kalau kita baca, menulis, meresume, dan menyampaikan kembali, maka daya tangkap kita akan jauh daripada sekedar membaca. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru-baru ini ya tetap saya mengingatkan kembali, ini adalah ciri khas kajian saya. Saya dulu beberapa tahun yang lalu pernah menyampaikan ya tentang bahwa materi yang sangat penting dalam kehidupan kita adalah memahami era di mana kita hidup. Ya, makin hari kita makin ditunjukkan bahwa confirmlah apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, bahwa kita ini hidup di akhir zaman. Kita mendekati alamatus sa'at al-kubra, ciri-ciri kiamat besar. Ya, walaupun kita masih mengalami kiamat kecil, ciri-ciri kiamat kecil, tetapi rasa-rasanya kita patut berwaspada. Mungkin ada yang berteori bahwa bumi ini masih jauh, masih lama, dan kejadian-kejadian akhir zaman mungkin tidak terjadi dalam waktu dekat. Saya kira pemikiran seperti ini perlu kita revisi, karena bagi kita, apalagi pengusaha, kita selalu menyiapkan kondisi terburuk, ya, worst case selalu kita siapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kira kita lebih baik menyiapkan secara mental bahwa ini kita memang betul-betul hidup di akhir zaman, walaupun mungkin kita diwafatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala belum masuk ke dalam masa itu. Daripada kita berasumsi, ya, kita membaca bahwa itu masih lama terjadi, ternyata hal yang kita anggap masih jauh betul-betul terjadi di depan kita. Baru-baru ini satu foto dan video menggambarkan suasana pegunungan Mekah yang kembali lagi berwarna hijau, ya. Dan ini sangat sesuai dengan hadis Muslim sahih, ya, yang diriwayatkan dalam kitab Muslim. La taqumus sa'atu hatta ta'uda biladul Arab murujan wa anhar. Ya, au kama qala alaihi salatu wasalam. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai negeri-negeri Arab kembali berair, bersungai-sungai, ya, kembali hijau dan bersungai-sungai. Nah, itu hadis sahih yang hari ini kita melihat fenomena tersebut tepat seperti yang digambarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW lebih dari 1400 tahun yang lalu. Ini juga merupakan sebuah mukjizat Nabi Muhammad SAW, ya, yang Allah berikan kepada beliau, bahwa beliau memberikan guidance, ya, petunjuk, ya, arahan kepada kita umatnya di setiap zaman, dan betul-betul kitalah yang ditujukan atas peringatan tersebut, bahwa ciri bahwa kiamat itu sudah dekat adalah ketika negeri-negeri Arab sudah kembali bersungai dan menghijau. Satu fenomena yang mungkin dulu belum tergambarkan, ya, melihat bukit-bukit di Mekah tumbuh daun-daun hijau seperti di kondisi di puncak, ya. Tapi hari ini bisa kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri dari berita yang resmi, bukan hoax, bukan berita yang nggak jelas, tapi dari kanal-kanal resmi bahwa memang fenomena itu sedang terjadi. Alangkah baiknya kita mengambil ibrah dan peringatan tentunya bagi kita semua. Kita bersiap-siap, mungkin apa yang digambarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW itu memang sudah berada di
hadapan mata kita. Rekan-rekan sekalian, genpreneur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan membahas satu judul ya. Kalau ini screen-nya udah kelihatan ya, Pak? Pak Sujanu? Ya, sudah kelihatan. Ya. Jadi kita akan seperti yang biasa saya sampaikan, saya berkisah, saya menyampaikan sebuah sejarah, dan dari kisah sejarah itu kita bisa mengambil mau'izah, bisa mengambil pelajaran. Yang pertama atau judul kita hari ini adalah kisah tentang keluarga Burmuki, ya, yang kita kasih judul Al-Bitonah. Jadi Al-Bitonah itu adalah sekelompok orang yang meliputi sebuah kekuasaan. Ya, kalau kita sebagai seorang penguasa di sebuah organisasi, maka tim kita yang inner circle kita ya kita sebut Bitonah. Kalau kita punya kerajaan bisnis, ya maka orang-orang yang berada di inner circle kita itulah yang kita sebut sebagai Bitonah. Nah, kisah ini adalah kisah keluarga Burmuki, ya, seorang yang bernama atau sebuah klan, sebuah keluarga yang bernama Burmuki yang pernah hidup di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid di kekhilafahan Bani Abbas. Kekhilafahan Bani Abbas berdiri setelah kekhilafahan Bani Umayyah yang jatuh pada tahun 656 ya Masehi, dan kekhilafahan Bani Abbas ini cukup panjang ya, 500 tahun dari tahun 656 sampai 1256 Masehi. Ya, ditandai dengan penyerbuan bangsa Mongol ke Baghdad, dan itulah akhir cerita Bani Abbas. Walaupun kekhilafahan Bani Abbas secara nama masih bertahan di Mesir beberapa abad setelah itu, ya, tapi hanya sekedar nama saja, nama besar yang disandang oleh para pemimpin Mesir saat itu. Sementara the real khilafah Bani Abbas itu sudah selesai dengan penyerbuan kerajaan Mongol kepada ibu kota kekhilafahan Bani Abbas di Baghdad. Sampai negara-negara Islam baru disatukan lagi sekitar 300 tahun kemudian. Ya, memang Daulah Bani Umayyah Utsmaniyah berdiri tahun 1299, tapi baru sebuah daulah saja. Akan tetapi baru pada awal abad ke-16 baru Daulah Utsmaniyah berganti nama menjadi Khilafah Utsmaniyah karena sudah meliputi sebagian besar kerajaan Islam, daerah-daerah Islam yang ada di dunia saat itu. Siapa Burmuki? Ya, sebelum itu mari kita baca sebuah hadis an Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma marfu'an. Hadis ini marfu, ya, diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah. Maaf Ma Pak, ba'atsallahu, ya, slide keduanya nggak tampil. nggak tampil. Atau di stop screen dulu, kemudian diulangi Pak. Oke. Ada? Oke, sudah ada Pak. Oke. Bunyi hadisnya adalah ma ba'atsallahu min nabiyyin wa lastakhlafa min khalifatin illa kanat lahu bitanah. Illa kanat lahu bitanatan. Bitanatun ta'muruhu bil ma'ruf wa tahudduhu alaihi wa bitanatun ta'muruhu bisyarr wa tahudduhu alaihi wal ma'sum man asamallah. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi dan tidaklah menunjuk seorang pemimpin kecuali nabi atau pemimpin itu memiliki dua bitanah, ya, tim. Bitanatun ta'muruhu bil ma'ruf. Ada bitanah yang menyuruhnya untuk berbuat baik, wa tahudduhu alaih, dan menganjurkan ia pemimpin itu untuk berbuat baik. Wa bitanatun ta'muruhu bisyarr wa tahudduhu alaih, dan ada bitanah yang menyuruh pemimpinnya kepada keburukan dan menganjurkan kepadanya. Ya, jadi baik tidaknya seorang pemimpin menurut hadis ini tergantung tim di sekitarnya, tergantung orang-orang pilihan di sekitarnya. Ya, mungkin pada prinsipnya ada orang yang pada dasarnya baik, ya, tapi tidak bisa mengendalikan tim. Nah, nanti di akhir slide saya akan mengategorikan pemimpin tersebut adalah pemimpin seperti apa. Wal ma'sumu man asamallah. Sedangkan orang yang maksum adalah orang yang terjaga, yang dijaga oleh Allah. Dan orang yang terjaga adalah orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dasar hadisnya. Silsilah ceritanya, Burmuk adalah kakek dari Khalid al-Burmuki. Sebelum Islam menaklukkan Persia, Burmuk bekerja sebagai penjaga api suci Majusi. Ya, Persia
adalah sebuah imperium yang sudah beribu-ribu tahun lamanya berpusat di Iran, ya, berganti-ganti dinasti, ya, ada Hammurabi yang paling terkenal, kemudian ada ke peradaban Mesopotamia, ada Assyrian, ya, ada macam-macam lah, saya tidak ingat semuanya, tetapi ini merupakan memang sebuah daerah yang konon katanya peradabannya lebih tua dari Mesir. Saya kira wajar karena Nabi Ibrahim, ya, diutus Allah Subhanahu wa taala kepada Namrud itu berada di negeri ini, dan dulu ibu kotanya adalah Kaldan, ya. Wallahualam, saya belum paham Kaldan ini sekarang masuk apakah wilayah Iran atau wilayah yang lainnya, tapi sekitaran itu, karena dulu Iran kemudian dan sekitarnya, ya, Afghanistan bahkan sampai ke Pakistan itu semuanya disebut Khurasan di zaman peradaban awal Islam. Barulah di zaman modern bermunculan negara-negara yang sekarang kita kenal dengan Iran dan sekitarnya. Jadi aslinya Burmuk ini adalah seorang pekerja penjaga api suci Majusi, ya. Mereka sebelum mengenal Islam dan ditaklukkan oleh Khalifah Umar bin Khattab pada tahun ke-15 Hijriah, mereka menyembah api beragama Majusi. Khalid al-Burmuki di antara tokoh yang mengambil peran cukup penting dalam berdirinya Daulah Bani Abbas. Jadi Daulah Bani Abbas itu berdiri setelah mereka berhasil menaklukkan Bani Umayyah yang berusia sekitar 80 tahun, ya. Jadi 80-an tahun Bani Umayyah sepeninggal Sayyidina Ali sebagai Khalifah Ar-Rashidah yang keempat, maka kepemimpinan berganti kepada era Daulah, dan Daulah Bani Umayyah berdiri dari tahun 40 Hijriah sampai 100, kalau tidak salah 120-an, ya, 125 Hijriah. Itulah era Bani Umayyah yang melahirkan juga pemimpin-pemimpin hebat, ada Maslamah bin Abdul Malik, ada Abdul Malik bin Marwan, ada tentunya Umar bin Abdul Aziz yang paling fenomenal karena dia adalah seorang pemimpin yang berhasil di zamannya. Nah, di saat itu bukan berarti tidak ada perselisihan dalam tubuh umat Islam, ya. Keluarga Ahlul Bait yang sangat dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW terpinggirkan di era kekhilafahan Bani Umayyah. Akhirnya mereka secara turun-temurun tetap menjaga semangat mereka sebagai pewaris, ya, sebagai orang-orang yang berjuang meneruskan perjuangan nenek moyangnya mereka, yaitu keturunan Nabi Muhammad SAW. Mereka mendapatkan bantuan dari wilayah Khurasan ini. Jadi kekuatan mereka berada di timur. Kita tahu bahwa Daulah Bani Umayyah berpusat di Damaskus, sementara kekuatan Bani Abbas ini berada di timur, di Khurasan. Jadi kelompok Khurasan inilah yang sangat membantu pada kemudian hari untuk memenangkan pertempuran Bani Abbas melawan Bani Umayyah. Kemudian mereka akhirnya mendirikan satu dinasti yang disebut dengan dinasti Bani Abbas. Nah, Yahya bin Khalid al-Burmuki, ya, anaknya Khalid. Masih di slide kedua, apa? Apa sudah ganti slide? Di tampilan saya masih di slide kedua. Semuanya, ya. Ini muncul, Pak? Oke, muncul, tapi memang dalam bentuk ini belum penuh gitu, apa? Satu-satu kan saya keluarinnya. Oh iya. Penuh belum? Oke. Ya, ini sudah slide ketiga tapi memang layarnya nggak penuh, Pak. Gimana caranya, ya? Apa di slide show kan mungkin, Mbak? Slide show ada di kiri bawah. Gini, apa, di stop screen dulu. Slide show. Kiri bawah. Di stop screen dulu, apa? Kemudian share screen-nya pada saat slideshow gitu, apa? Oke, terus? Iya, Bang. Oke. Share. Oke. Stantum slideshow. Nah, itu. Ke kanan, mau. Ini? Itu. Nah, ya, tuh. Oke. Belum mau tadi juga begini. Sudah masih muncul, jadi kecil yang muncul. tapi memang tidak slideshow, tidak dalam bentuk slideshow, tapi memang sudah muncul di slide ketiga gitu, apa? Tapi nanti
efeknya biasanya itu ketika Mbak klik dia nggak berubah lagi ininya. Slide-nya masih di slide ketiga. Jadi Izin cara yang bantu? benar gimana? Jadi Bantu. Baca kok, masih kebaca nggak apa. Enggak, coba yang benar gimana coba yang guide saya, guidance saya. Bantu. pertama di slide dulu, tapi di stop screen dulu. Nah, Stop screen. Kemudian, Oke, terus kemudian di slideshow dulu, nanti share screen-nya yang Oh. slideshow itu gitu. oke, sebentar. Saya paham tuh. Tapi mana muncul ininya? Nah, Kalau di menu abah namanya peragaan slide bahasa Indonesia itu. Di atas, peragaan slide. oh ini peragaan ini. ini. Hmm. Oke. Coba. Oke nggak? Oke, sudah. Sip, Bah. Sudah jalan, Bah. Yes, Tapi di saya nggak jalan malah. Kalau antum ke bawah sih bisa. Gimana? Kalau di sini sih sudah masuk ke silsilah cerita ya, Pak. Ya, Bang. Ini silsilah cerita nih. Iya, ini silsilah cerita. Tapi nanti pindahnya gini ya. Gitu ya. Udah pindah nih, slide baru belum? Ini Belum, masih slide pertama silsilah. tadi. Masih silsilah nih, Pak. Oh, ini yang munculnya di bawah nih. Gimana caranya ya? Nggak apa-apa kali, Oke Bang. ya. Oke. Ya, langsung aja, Bang. Nggak apa-apa. Ya, sudah muncul Oke. per kata, sudah muncul. Sip. Lanjut. Kecanggihan ya laptopnya, jadi saya baru pertama. Oke, lanjut ya. Yahya bin Khalid al-Burmuki memulai karir dari zaman Abul Abbas As-Saffah ya. Dan khalifah kedua Abi Ja'far al-Mansur. Jadi cikal bakal al-Burmuki, Khalid yang masuk Islam, kemudian diteruskan oleh Yahya. Nah, Yahya ini dia karirnya sudah berada dalam lingkaran istana Bani Abbas. Jadi khalifah pertama Abul Abbas As-Saffah dan Abu Ja'far al-Mansur itu tempat karir pertama dari Yahya bin Khalid al-Burmuki. Nah, di zaman Al-Mahdi dia dipercaya untuk mendidik Harun, anaknya khalifah ya. Yahya bin Khalid ini adalah orang yang diminta oleh Al-Mahdi, itu khalifah ya di zaman Bani Abbas, untuk mendidik anaknya yang bernama Harun ar-Rasyid. Jadi zaman dulu para raja ini, para khalifah ini paham kalau anaknya dibesarkan di istana itu ada kemungkinan fasilitas istana itu bisa melenakan mereka sehingga mereka muncul menjadi generasi yang lemah, generasi yang tidak siap melanjutkan estafeta kepemimpinan orang tuanya. Makanya ada tradisi anak-anak itu dijauhkan dari istana. Mereka digembleng oleh guru-guru terbaik di zaman itu, tapi kadang-kala memang disiapkan juga sekolah yang tidak jauh dari istana, tapi memang mereka disiapkan satu pendidik yang hebat. Dan di saat itu Yahya bin Khalid al-Burmuki adalah orang yang diminta oleh khalifah untuk mendidik sedari kecil Harun ar-Rasyid. Nah, menariknya dia berperan penting dalam penetapan Harun ar-Rasyid sebagai putra mahkota, oleh karenanya ia sangat dipercaya. Jadi sebenarnya putra mahkota yang pertama itu bukan Harun ar-Rasyid, tetapi upaya yang dilakukan oleh Yahya bin Khalid berhasil mengantarkan Harun ar-Rasyid menerima kepemimpinan selepas ayahnya Al-Mahdi. Jadi dari dulu sampai sekarang cerita kerajaan ya begini-begini aja. Putra mahkota yang tadinya mungkin tidak menjadi prioritas menjadi putra mahkota, tapi karena ada proses politik akhirnya mereka menjadi putra mahkota. Masih silsilah yang selanjutnya. Nah, peran yang besar. Burmuk adalah kakek dari Khalid al-Burmuki. Sorry. Udah muncul slide keempat ya? Iya. Muncul peran yang besar. Oke. Sebentar. Sabar. Harun ar-Rasyid berkata, "Wahai ayahku," nih, dia ini saking akrabnya dengan Yahya bin Khalid,
dia sudah memanggil Yahya bin Khalid itu dengan ayahku. Jadi ini di hari di mana dia dilantik menjadi khalifah sepeninggal Al-Mahdi ayahnya, dia berkata, "Wahai ayahku, engkaulah yang membuatku duduk di singgasana ini dengan berkahnya pendapatmu dan kemahiranmu dalam mengatur, aku serahkan urusan masyarakat kepadamu." Jadi ada model pemimpin yang merasa dirinya memang belum pantas secara kecakapan, belum berpengalaman, belum layak. Dia melihat ada orang di sekitarnya yang memang punya kemampuan luar biasa. Inilah yang terjadi. Harun ar-Rasyid melihat bahwa Yahya bin Khalid yang memang berkarir dari dulu di istana, tahu betul seluk-beluk istana dan tahu betul politik yang ada di dalamnya, dan di sisi yang paling kuat tentunya dia adalah yang mendidik dari kecil Harun ar-Rasyid. Jadi Harun ar-Rasyid ini sangat percaya. Engkaulah yang membuat saya duduk di sini, maka ya aku serahkan urusan kekhilafahan atau kepemimpinan ini kepadamu. Dalam menjalankan pemerintahan ini, ia dibantu anak-anaknya. Jadi ada anak-anak yang juga, jadi ini seperti saudara sepersusuan ya. Ada Al-Fadl, ada Ja'far, dan ada Musa, dan juga Muhammad. Al-Fadl diberi gelar Al-Wazirus Shaghir. Ya. Jadi ayahnya tadi siapa? Yahya bin Khalid ini menjadi Perdana Menteri, sementara anak-anaknya ini juga menjabat jabatan penting. Ya, gelar dari Al-Fadl ini adalah Al-Wazirus Shaghir atau Menteri Kecil. Ja'far diberi gelar Sultan, ya, karena pemimpinnya waktu itu Khalifah. Ya, saking kuasanya Ja'far ini, dia diberi gelar oleh masyarakat saat itu Sultan. Mereka adalah penguasa sebenarnya, keluar masuk istana tanpa perlu izin siapapun. Ya. Al-Fadl berperan mendidik Al-Amin. Ya, ini putra dari Harun ar-Rasyid. Dan bertanggung jawab atas pemerintahan wilayah timur. Ia juga seorang yang mahir dalam ilmu manajemen dan sangat pemurah. Bahkan lebih mendekati kepada boros ya. Jadi dia pernah memberi tugas mengumpulkan pajak dari seseorang di satu wilayah namanya Tabrastan. Kemudian dia pulang membawa 50.000 dirham ya. Ya, ternyata hasil pungut pajak yang dibawa oleh anak buahnya ini malah diberikan gitu. Jadi udah kamu nggak usah store, udah 50.000 dirham ini jatah kamu aja, saya sebagai hadiah kepada kamu. Bahkan dia menambahkan lagi gitu ya, ini kalau kurang saya tambahin lagi. Jadi karena absolute power, karena kekuatan yang berlebih itu, harta yang didapatkan dengan secara mudah karena mereka mungkin waktu itu tidak ada pemberantasan korupsi dan tidak ada pengawasan yang kuat gitu ya. Akhirnya mereka dengan seenaknya saja menggunakan harta milik yang seharusnya adalah milik negara dan dipakai kemaslahatan umat saat itu. Ja'far ibn Yahya, anak yang paling dekat dengan Harun ar-Rasyid. Ya. Dia ditugaskan di dalam istana dan di antara tugasnya adalah mendengar laporan dan aduan kepada pemerintah. Jadi dulu ada yang namanya syakwa ya. Jadi ada syakwa madzalim. Jadi seorang pemimpin itu, ini satu sunnah yang baik ya, memanggil bawahannya, memanggil gubernurnya, memanggil orang-orang di daerah. Silakan kalau ada masalah di kalian sampaikan kepada saya gitu ya. Itu kebiasaan yang sudah ada sejak zaman Khulafaur Rasyidin ya, raf'ul madzalim wasyakawat. Kemudian juga masyarakat juga kadang diberi kesempatan untuk menghadap langsung ya, baik orang yang diminta bertanggung jawab untuk ini, dalam hal ini adalah Ja'far, atau bisa juga langsung kepada khalifah. Nah, kemudian dia juga mendidik anak Harun ar-Rasyid yang lain, yaitu Al-Ma'mun, dan yang terakhir adalah mengatur peredaran uang. Bahkan sampai pada tahap ada uang yang dicetak atas nama Ja'far bin Yahya bin Khalid al-Burmuki. Jadi biasanya mata uang itu selalu ada gambar khalifah, ya, ada foto khalifah atau gambar khalifah. Nah, ini ada mata uang, saking kuasanya Ja'far ini, dia mencetak nama dan gambarnya itu dalam uang yang diedarkan di masyarakat saat itu. Ya. Absolute power.
Kekuatan tidak terbatas yang dimiliki oleh Yahya dan anak-anaknya mendorong mereka untuk berbuat semena-mena dan zolim. Kemudian paranoid yang membuat mereka membasmi semua yang dianggap kepada ancaman kepada pemerintahan. Sorry. 15-10 menit. Ya. Pertama, kekuatan yang tidak terbatas ini dimiliki oleh Yahya dan anak-anaknya mendorong mereka untuk berbuat semena-mena dan zalim. Jadi termasuk mereka dalam mengumpulkan pajak itu dengan paksaan, ya. Dan kalau sudah begini sebuah negara, ya kembali lagi kepada satu sunnatullah, ya, ketetapan Allah di muka bumi. Dalam kitab Al-Mawardi yang juga disampaikan oleh Ibnu Taimiyah dikatakan al-hukmu dhalim yaskut wa in kana musliman wal hukmul adil yabqa wa in kana kafiran. Ya, jadi kekal tidaknya sebuah kekuasaan itu berdasarkan zolim dan tidak zolim, zolim atau adil. Jadi pemerintahan yang zolim akan jatuh walaupun dia muslim, dan pemerintahan yang adil akan tegak walaupun dia kafir. Ya. Mereka merencanakan untuk membunuh Musa al-Kazim. Musa al-Kazim ini salah satu ahlul bait, ya. Dan yang puncak-puncaknya adalah mereka akhirnya membunuh Abdullah bin al-Aftas, dipenggal atas perintah Ja'far. Ini adalah juga ahlul bait. Padahal perintah dari Harun ar-Rasyid ini tidak membunuh Abdullah bin al-Aftas, dia hanya meminta dia dipenjara, ya, dan tentunya ketika dipenjara seharusnya diperlakukan dengan baik. Nah, akan tetapi karena tadi paranoid atas kekuasaan yang dimiliki oleh mereka dan mereka khawatir ada ancaman yang mengganggu, akhirnya mereka membunuh Abdullah bin al-Aftas yang sebenarnya dia adalah ahlul bait yang harus dijaga. Terjadi lagi juga korupsi dan penyimpangan sistem keuangan. Mereka mengumpulkan pajak dengan cara kekerasan, kepemilikan harta yang tidak wajar. Dengan posisi-posisi penting yang dimiliki oleh mereka, oleh keluarga Burmuki, mereka bisa menjadi menjadi penengah atas berbagai urusan. Ya, kalau kisah hari ini kayaknya kita gak asing ya dengan sosok yang kita kenal di dalam pemerintahan hari ini. Ada orang yang memang punya posisi-posisi penting sehingga semua bisnis harus melalui satu pintu, harus melalui dia, ya. Dan harta-hartanya yang memang tidak wajar. Saat itu Ja'far punya lahan yang sangat luas, ya. Kemudian Al-Fadl juga begitu, menghambur-hamburkan harta sesuai dengan keinginan dia. Para penyair yang datang memuji-muji diberikan uang yang cukup banyak, ya. Pokoknya selama dia happy, maka uang-uangnya itu akan mudah saja diberikan kepada orang yang menurut dia layak untuk menerima, walaupun itu bukan karena prestasi atau apa, tapi mungkin lebih kepada dia senang dipuji dan lain sebagainya. Kuasa politik yang melebihi kewenangan. Pengaturan putra mahkota antara Al-Amin dan Al-Ma'mun. Jadi Al-Amin sebenarnya di awal dianggap lebih pantas menjadi pemimpin. Akan tetapi Al-Ma'mun yang ibunya sama-sama bangsa Persia, ini rupa-rupanya keluarga Baromikah ini lebih cenderung kepada Al-Ma'mun, ya. Sehingga mereka membelah kekuasaan timur dan barat. Jadi khilafah Bani Abbas sangat luas. Nah, sementara mereka membagi ada kekuasaan timur. Jadi putra mahkotanya ini dibagi, ya. Al-Ma'mun itu menjadi penguasa di bagian timur, ya, sementara di barat Al-Amin menjadi putra mahkota. Al-Fadl, seorang Al-Fadl menteri ini memiliki 50.000 pasukan khusus untuk menjadi penjaga, atau sekarang disebut dengan pas pampres mungkin, ya, jumlahnya 50.000. Kemudian ada lagi memfitnah Muhammad bin Al-Laits gara-gara berani menasihati Harun ar-Rasyid, ya. Jadi Muhammad pernah datang, seorang ulama zaman dulu sangat dimuliakan, sangat dihormati, dan Muhammad bin Al-Laits ini hanya ngomong kepada Harun ar-Rasyid, "Wahai khalifah, saya tidak melihat keputusan Anda ini benar, segala urusan diserahkan kepada orang lain." Kata Muhammad bin Al-Laits, "Apakah nanti ketika kamu di
dipertanyakan dengan segala tindakanmu, kamu akan mengatakan bahwa itu bukan keputusan saya, tapi keputusan menteri saya, keputusan anak buah saya. Tidak bisa seperti itu. Kamu akan dimintai pertanggungjawaban langsung. Muhammad bin Ali ini bikin Yahya bin Khalid marah, dan harus dipenjara karena dianggap sebagai orang yang sudah ya. 16 tahun keluarga Al-Baromikah, ya. Jadi selama 16 tahun mereka gimana? Masih mau dengerin? Cukup? Halo. Lanjut. Internetnya stabil ya? Oke. Pak. Lanjut ya. Lanjut, Abra. Ada satu kejadian yang ada Co-hostnya bertindak dong. Co-hostnya yang bertindak, bisa dimatikan itu. Oke, sudah silent ya. Ada satu kejadian aneh. Pada tahun 186 Hijriah, Harun ar-Rasyid berhaji diikuti oleh seluruh keluarga Baromikah. Kemudian Yahya bin Khalid melakukan tawaf. Dan dia memanjatkan satu doa yang aneh. Apa doanya? Ya Allah, dosa-dosa saya begitu banyak. Ya. Tidak ada yang mengetahuinya banyaknya dosaku kecuali Engkau ya Allah. Kata Yahya sambil memegang penutup Ka'bah, kiswah Ka'bah. Ya. Kemudian dia berkata, ya Allah, kalau Engkau mau membalasku, maka berikanlah pembalasan itu di dunia, walaupun aku harus tebus dengan hartaku, keluargaku, dan anak-anakku. Jangan Engkau berikan hukuman itu di akhirat. Jadi sezolim-zolimnya di masa salafus soleh itu masih ada baiknya. Ya, berbuat zolim tapi dia masih ada baiknya. Dia merasa dia banyak dosa dalam memimpin, maka dia minta kepada Allah agar kalaupun dia harus dihukum, maka dihukumlah di dunia. Ya. Tiba-tiba Ja'far sepeninggal, jadi doa itu doa disampaikan di haji, baru rombongan itu sampai di Baghdad, tiba-tiba Harun ar-Rasyid memerintah untuk menangkap Ja'far dan dipenggal kepalanya. Ya, kemudian tubuhnya dan kepalanya disalib di tengah kota. Itu dilakukan persis sepulang haji sebelum Ja'far sempat masuk ke rumah. Ya. Kemudian Harun ar-Rasyid juga menangkap semua anak-anak Yahya al-Burmuki yang lain. Jadi Fadl, Muhammad dan Musa semuanya ditangkap, ya, kecuali Muhammad karena setelah diinvestigasi ternyata dia tidak mengikuti jejak ayah dan saudara-saudaranya, maka dia pun bebas dari tuduhan, tidak mendapatkan hukuman. Kemudian Khalifah memerintahkan untuk merampas harta benda yang mereka miliki dan dikembalikan kepada yang menuntut, bahkan mengancam siapapun yang menyembunyikan harta mereka, mereka akan juga dihukum di penjara. Sementara Yahya karena kedekatannya dengan Khalifah, dipanggil ayah oleh Khalifah, dia diberikan pilihan, ya, apakah dia di penjara atau di rumah, tapi Yahya memilih di penjara bersama anak-anaknya. Dan keluarga Baromikah ini akhirnya meninggal semuanya di masa Harun ar-Rasyid. Ya, jadi mereka semua tidak lama setelah itu wafat, meninggal di masa kekhilafahan Harun ar-Rasyid. Tidak ada kepastian, ya, sebab dari peristiwa bencana Baromikah ini. Namun para ahli sejarah sepakat bahwa kejadian ini memicu syu'ubiyah dan karakter assassination atas Harun ar-Rasyid. Kalau antum searching Harun ar-Rasyid di Google, muncul gambar seperti ini. Jadi dia seolah-olah berdiri di atas kepala-kepala manusia karena dia membantai banyak orang. Ya, padahal Harun ar-Rasyid menurut para ulama
disampaikan bahwa kalau Harun ar-Rasyid ini tidak menjadi khalifah, dia akan menjadi ulama. Saking dia adalah orang yang bertakwa, orang yang wara, orang yang sangat dekat kepada ulama. Bahkan ada satu ulama ya yang menulis buku Al-Kharaj ya yang berdasarkan pertanyaan-pertanyaan Khalifah ar-Rasyid berbicara tentang sumber-sumber pembiayaan negara. Kitab itu sampai hari ini masih dikaji, dianggap sebagai khazanah yang penting dalam pemerintahan Islam dan masih dipraktekkan sampai sekarang. Nah, jadi gerakan Syu'ubiyah ini adalah gerakan tidak suka Arab dan benci dengan yang berbau Arab. Ya, bahkan Harun ar-Rasyid identik dengan cerita 1001 malam. Ya, memang ada yang menuliskan dalam kitab Al-Aghani karya Al-Asfahani. Ya, itu ada yang menuliskan tentang sosok Harun ar-Rasyid yang suka mabuk-mabukan dan main perempuan, tapi semuanya itu hanyalah fitnah yang dilakukan oleh bangsa Persia yang merasa sakit hati dengan perlakuan Harun ar-Rasyid. Ya. Sebenarnya dari kisah ini ada dua tugas utama dua tugas utama seorang pemimpin adalah memilih bitonah yang baik, lalu memastikan pengawasan yang ketat atas mereka. Jadi dari cerita ini kalau kita tidak melihat keberanian Harun ar-Rasyid untuk merapihkan orang yang di tengah atau orang yang berada di sekitarnya, inner circle-nya, saya kira kita tidak akan mengenang Harun ar-Rasyid sebagai khalifah yang berhasil. Ya, Harun ar-Rasyid adalah seorang khalifah yang mahkotanya ada tulisan Hajj Ghazi. Dia adalah seorang yang setiap tahun melaksanakan ibadah haji. Kalau tidak ibadah haji, maka dia melakukan peperangan untuk demi keamanan negaranya atau memperluas negaranya atau khalifah kekhilafahannya. Ya. Tapi sekali lagi itu terjadi setelah beliau membuat sebuah keputusan yang sangat berani, yaitu menghabisi orang-orang yang di sekitarnya yang sangat berhutang budi. Beliau sangat merasa berhutang budi kepada mereka karena Yahya bin Khalid adalah orang yang membesarkan, ya, sementara Al-Fadl, kemudian siapa tadi, Muhammad, Musa, dan semuanya itu adalah orang yang boleh dikatakan saudara sesusuan. Bagaimana dengan ungkapan pemimpin yang baik tapi timnya rusak? Ya. Keadaan seperti ini hanya menunjukkan dua hal. Satu, pemimpin yang tidak bisa mengatur anak buah. Kedua, pemimpin yang dibohongi oleh anak buah. Menurut Dr. Tarek Suwaidan, keduanya adalah cacat dalam kepemimpinan. Kita mungkin pernah mendengar, dia sih insya Allah baik, tapi timnya tuh yang rusak. Menurut Dr. Tarek Suwaidan, kemungkinannya cuma dua, pemimpin yang tidak bisa mengatur anak buah, atau pemimpin yang tidak tahu apa-apa, selalu mendapatkan laporan yang bohong dari anak buahnya, ya, atau istilahnya ABS, ya, laporan yang asal Bapak senang. Itu pun keduanya menurut Dr. Tarek Suwaidan cacat kepemimpinan dan tidak layak untuk pemimpin. Ya. Ada satu ungkapan menarik yang disampaikan oleh oleh anaknya dari Yahya bin Khalid, ya, dia berkata kepada ayahnya, "Ayah, dulu kita adalah penguasa, dulu kita adalah orang-orang yang hebat, mengatur negara yang luas dan hebat ini. Tapi kenapa hari ini kita semua berada di penjara? Kita semua terhina hari ini." Jawaban dari Yahya bin Khalid adalah, doa yang terzolimi terpanjatkan setiap malam, sedangkan kita lalai, sedangkan Allah tidak pernah lalai atas doa tersebut. Jadi pelajaran penting dari kisah ini adalah kita mungkin pernah berbuat salah pada orang, pernah menzolimi anak buah kita, pernah menzolimi orang yang di bawah kita, kita lupa minta maaf, kita lupa memohon ampun, mereka berdoa, dan kata Rasul SAW dalam hadis, tidak ada hijab antara doa yang terzolimi terhadap Allah, ya, langsung doa itu akan diijabah. Ikhwati rahimakumullah, para grandpreneurs, itulah yang saya bisa share pada sore hari ini. Saya mohon izin tidak bisa berdiskusi. Antum punya nomor WhatsApp Ana, silahkan tanya saja kalau ada pertanyaan. Silahkan ada aja kalau mau mengulas apa yang saya sampaikan. Saya ada rapat penting setelah ini. Mohon maaf sekali lagi, saya tidak bisa berdiskusi. Kalau perlu materi tadi, insya Allah saya sharing ke panitia untuk dibagikan langsung kepada hadirin, untuk kepada peserta semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallah wabarakatuh. khair kepada Abah Iwan Kurniawan selaku narasumber. Masya Allah luar biasa materinya terkait bagaimana sikap seorang pemimpin terhadap circle-nya, yang circle-nya itu mempengaruhi kesuksesan seorang pemimpin tersebut, apalagi di sebuah organisasi modern saat ini. Baik, sekali lagi terima kasih Abah Iwan atas pematerinya. Baik, salam sehat buat rekan-rekan semuanya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Abah Iwan Kurniawan, karena Abah Iwan ada meeting yang sangat penting juga setelahnya, berarti kita tidak ada tanya jawab, karena kalau ada yang pertanyaan saya nggak bisa jawab nih Bapak Ibu semuanya ya, karena bukan narasumbernya. Nah, sebelum kita akhiri sesi kajian kita kali ini, mohon bantuannya, kita akan melakukan sesi foto bersama. Mohon jika berkenan, Bapak Ibu yang bisa untuk meng-on-kan kameranya, kita on-kan terlebih dahulu. Saya kasih waktu kurang lebih 1 menitan Bapak Ibu semuanya untuk meng-on-kan kameranya untuk sesi foto bersama untuk dokumentasi kajian Genpro pada hari ini tanggal 19 Januari 2023. Ini ada kurang lebih ada 4 slide ya. Tadi mencapai 100, bisa jadi ada yang tidak masuk ke join kajian kita kali ini. Mudah-mudahan bisa kita fasilitasi di kajian-kajian selanjutnya. Baik, saya mulai dokumentasinya di slide pertama, 1, 2, 3. Baik, slide pertama sudah selesai. Selanjutnya di slide kedua. Mohon ditunggu 1, 2, 3. Oke, di slide kedua sudah selesai. Kemudian di slide ketiga, oke ya, slide ketiga sudah mulai tidak ada on-nya, tapi nggak apa-apa, saya share screen dalam bentuk namanya saja. Baik, Bapak Ibu peserta kajian Genpro pada sore hari ini, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bosan untuk menghadiri webinar dan kajian Genpro yang akan datang. Akan kami selalu share update kegiatannya di grup webinar Genpro tahun 2023. Stay tune terus dan salam dari kami. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.